Di tengah pusat kota Banda Aceh, terdapat sebuah kompleks pemakaman yang menyimpan berbagai cerita sejarah penting dari masa lalu. Kuburan tentara ini adalah salah satu yang terluas di dunia. Sekitar 2.200 tentara KNIL Belanda, termasuk 4 orang jenderal dimakamkan di sini, di tanah tempat para pejuang Aceh, yang sangat gigih melawan kolonialisme Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Kerkhof Peucut. Nisan-nisan dengan beragam ukuran, berdiri rapi di lahan seluas 3 kali lapangan bola. Warnanya putih, ada berbentuk salib, ada juga mirip tugu. Sementara di dinding pintu masuk komplek, tertera nama jenazah, lengkap dengan lokasi dan tahun mereka tewas. Itulah komplek Kerkhof Peucut, tempat 2.200 lebih serdadu Belanda, termasuk 4 jenderal, dimakamkan di sini, di tempat yang juga merupakan arena perjuangan gigih rakyat Aceh, melawan penjajahan kolonial. Kerkhof Peucut terletak di belakang Museum Tsunami, Banda Aceh. Memasuki kawasan komplek, pengunjung disapa dengan sebuah tulisan yang ditulis dalam bahasa Belanda, Jawa dan Arab Melayu. Bunyinya, untuk sahabat kita yang gugur di medan perang. Ribuan serdadu Belanda, dengan berbagai pangkat dikuburkan di sana. Nama Kerkhof secara harfiah, bermakna halaman gereja, atau kuburan. Sementara Peucut, merupakan nama panggilan putra mahkota Sultan Iskandar Muda, yang meninggal setelah dihukum rajam oleh ayahnya, karena melanggar hukum kerajaan kala itu. Namanya Meurah Pupok. Ia dimakamkan di sana sekitar 300 tahun, sebelum Belanda membuat kuburan untuk serdadu mereka. Dalam komplek Kerkhof, bukan hanya serdadu dari Belanda, tapi juga terdapat sejumlah penduduk pribumi, yang direkrut sebagai tentara Marsose dan pasukan KNIL dari Ambon, Manado, dan Jawa. Nama-nama mereka tercatat di dinding komplek Kerkhof. Pemerintah Hindia Belanda sangat menyukai prajurit dari Ambon dan Pulau Jawa karena mereka sebagai tentara yang baik. Setiap makam tentara prajurit dari Ambon dibubuhi tanda AMB, sedangkan makam prajurit pribumi dari Pulau Jawa dan selainnya dibubuhi tanda I. Tulis Sudirman dalam penelitiannya berjudul Kompleks Makam Kerkhof di Banda Aceh, Cermin Kedahsyatan Perang Aceh, Suatu Tinjauan Sejarah. Sudirman menuliskan, nama serdadu Belanda yang tewas itu, ditulis dalam 23 kelompok, menurut tahun dan lokasi mereka tewas. Kelompok itu, yakni, 1. Belanda yang tewas pada ekspedisi pertama dan kedua di Masjid Raya Banda Aceh, pada tahun 1873, dan tahun 1874. 2. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Lambuk di Kampung Lambuk, pada tahun 1873, dan tahun 1874. 3. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Lueng Bata, di Kemukiman Lueng Bata, pada tahun 1874. 4. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Aron, pada tahun 1875. 5. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Ulay Kareng Pango, di Kampung Ulay Kareng dan Pango, pada tahun 1876. 6. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Lambaro, pada tahun 1876. 7. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Lampager, pada tahun 1876. 8. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Kayuleh, pada tahun 1876, dan tahun 1877. 9. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Simpang Ulim dan Samalanga, pada tahun 1822, 1878, dan pertempuran Samalanga, pada tahun 1877, 1880, dan 1882. 10. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Cotrang Pajau, pada tahun 1882, dan Lepong Ara,
pada tahun 1883 dan tahun 1884. 11. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Gedong dan Sigli pada tahun 1878. 12. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran di wilayah 22 dan 26 Mukims pada tahun 1878 dan tahun 1879. 13. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Cot Basetoel pada tahun 1883 dan tahun 1884, serta Kruengkale pada tahun 1883. 14. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Lambari dan Tenom pada tahun 1884. 15. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran di Rigai pada tahun 1886. 16. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Kandang pada tahun 1891. 17. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Kota Tuanku pada tahun 1889 dan pertempuran Edi pada tahun 1889 dan tahun 1890. 18. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Lambesoy pada tahun 1884 dan Kuala pada tahun 1887. 19. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Podiamat, Banda Aceh, pada tahun 1889. 20. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran Kampung Kunyit, pada tahun 1899. 21. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran di berbagai daerah, dalam wilayah, Aceh Nonderorigeden, pada tahun 1910. 22. Makam serdadu Belanda yang tewas pada pertempuran di berbagai daerah, dalam wilayah, Zuidelijke Landschappen, pada tahun 1925 dan tahun 1927. Selain itu, terdapat juga makam yang belum diketahui tempat serdadu yang dimakamkan itu tewas. Pada dinding pintu gerbang Kerkhof, hanya terdapat tahun tewasnya, yaitu makam serdadu yang tewas pada tahun 1896, 1897, 1898, dan 1899. 23. Makam serdadu Belanda yang tewas pada tahun 1900, tahun 1901, tahun 1902, tahun 1903, tahun 1904, tahun 1905, tahun 1906, tahun 1907, tahun 1908, tahun 1909, tahun 1910, serta tahun 1935. Angka pasti jumlah kuburan yang terdapat di tempat itu tidak dapat ditemukan lagi sejak pendudukan Jepang tahun 1942. Di tempat ini, kurang dari sepertiga mereka yang mati secara keseluruhan di Aceh karena perang atau bencana alam. Kerkhof adalah kompleks makam tentara Belanda yang terluas di dunia, tulis Sudirman. Sejarawan Aceh, Rusdi Sufi, mengatakan, Belanda mulai menyerang Aceh pada tahun 1873 hingga tahun 1904, setelah penduduk Tanah Rencong menolak bergabung dengan Hindia Belanda. Saat itu, hampir seluruh wilayah di Nusantara sudah dikuasai oleh Belanda. Aceh, yang merupakan daerah berdaulat, menolak ajakan Belanda. Sehingga mereka kemudian menyatakan perang dengan Aceh, kata Rusdi kepada Detik, saat ditemui di Komplek Kerkhof Paucut, Banda Aceh, 16 Februari 2015. Pada masa pendudukan Hindia Belanda, Masjid Raya Baitur Rahman dikuasai oleh pasukan Belanda. Mereka sempat membakar masjid tersebut, meski kemudian dibangun kembali. Pada periode pertama perang tersebut, masyarakat Aceh berhasil menahan serangan Belanda. Pada 14 April 1873, Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler, yang merupakan pemimpin pasukan Belanda, tewas ditembak pejuang Aceh dalam pertempuran di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Jenazah Kohler selanjutnya diboyong ke Tanah Abang, Jakarta, untuk dikuburkan di sana.
Saat pembongkaran kuburan di wilayah Tanah Abang, pada 1978, dilakukan untuk membangun bangunan, pemerintah Belanda meminta izin pemerintah Aceh, agar Kohler dapat dikuburkan di Kerkhof. Saat itu, pemerintah Aceh mengizinkan pemimpin pasukan Belanda itu, dikuburkan di Tanah Rencong. Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh, menerima Kohler dimakamkan di Kerkhof, jelas Rusdi. Selain dikuburkan di Kerkhof, di depan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, juga dibangun sebuah tugu sebagai penanda tempat Kohler tewas ditembak. Tugu tersebut dibangun oleh pemerintah Aceh di bawah pohon gelumpang pada masa Gubernur Ibrahim Hasan. Namun, pada tahun 2015, pohon bersejarah di depan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh tersebut ditebang kontraktor pelaksana perluasan masjid. Masyarakat ramai-ramai memprotes tindakan penghilangan nilai sejarah tersebut. Pohon gelumpang tumbuh di pintu masuk sebelah utara masjid. Selama ini, pohon tersebut dijadikan situs sejarah Perang Aceh melawan Belanda. Di lokasi itulah Panglima Perang Belanda, Mayor Jenderal Johan Harmen Rudolf Kohler, tewas ditembak pejuang Tanah Rencong. Kohler tewas pada 14 April 1873, dalam peperangan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Ia terkena tembakan, tepat di jantungnya. Seketika, Kohler ambruk bersimbah darah, di bawah pohon gelumpang tersebut. Pemerhati sejarah dan adat Aceh, Tarmizi Abdul Hamid, mengaku sangat kecewa dengan penebangan pohon yang menjadi saksi sejarah tersebut. Ia setuju dengan proyek perluasan masjid, tapi tidak dengan penghilangan bukti heroik Perang Aceh. Kita kurang sepakat, ketika di sana ada bukti heroik dikuburkan. Kita sangat menyayangkan, atas hilangnya jejak sejarah masa lalu, kata Tarmizi kepada wartawan, Sabtu, 21 Oktober, 2015. Pohon yang diistilahkan dengan Kohler Boom alias pohon Kohler oleh masyarakat Belanda, ditebang pada Kamis, 19 Oktober, 2015. Tidak banyak yang tahu proses penebangan ini. Pasalnya, selama proses pengerjaan proyek, sekelilingnya ditutup. Selain sebagai situs sejarah, pohon ini sering dijadikan tempat berteduh pengunjung masjid. Kehadirannya juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Tak hanya pohon Kohler, beberapa pohon kurma yang tumbuh di halaman masjid juga habis ditebang. Menurut Tarmizi, pohon Kohler selama ini menjadi kebanggaan masyarakat, sebagai inspirasi jiwa kepahlawanan dalam melawan penjajah. Penebangan pohon tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa tidak percaya generasi muda terhadap sejarah tewasnya Kohler di sana. Kini sudah tidak ada lagi kebanggaan itu, sudah hilang seketika, ungkapnya. Di bawah pohon Kohler, dibangun sebuah prasasti yang menjelaskan tentang jejak sejarah tewasnya Kohler di sana. Tapi kini, prasasti itu juga sudah tidak ada lagi. Di monumen prasasti, bertuliskan, tanggal 14 April 1873, di tempat ini, Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, tewas dalam memimpin penyerangan terhadap Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, 14 Agustus 1988, Gubernur Ibrahim Hasan. Belanda mengeluarkan maklumat perang terhadap Aceh, pada 26 Maret 1873. Ribuan tentara Belanda di bawah komando Kohler, mendarat di Pante Ceureumen, Uleliu, Banda Aceh, 3 minggu kemudian. Perang antara penjajah dengan pejuang Tanah Rencong pecah. Pada 14 Maret 1873, Belanda melancarkan serangan ke Masjid Raya Baitur Rahman. Di sana, basis pertahanan pasukan Aceh. Pimpinan pasukan Aceh Tengku Imum Lueng Bata, bersama prajuritnya melakukan perlawanan. Dalam pertempuran sengit itulah, Kohler ditembak penembak runduk pasukan Aceh, yang mengendap di balik semak-semak. Ada yang menyebut, si penembak adalah Tengku Imum Lueng Bata.
Kematian Kohler menjadi pukulan bagi pasukan Belanda. Prajurit dari negara berjuluk Negeri Kincir Angin itu panik. Mereka akhirnya gagal menguasai masjid kerajaan Aceh tersebut. Jasad Kohler kemudian dibawa ke Singapura dengan kapal uap Koning der Nederlanden, kemudian dilanjutkan ke Batavia, dan dimakamkan di pemakaman Tanah Abang dengan penghormatan militer. Pada tahun 1976, pemakaman tersebut digusur. Kuburan Kohler kemudian dipindahkan ke Kedutaan Besar Belanda. 2 tahun kemudian, atas usulan Gubernur Aceh saat itu, Abdullah Muzakir Walad, kerangka Kohler dibawa kembali ke Aceh, dan dimakamkan di Kerkhof Banda Aceh. Di sana tempat dikuburnya 2.000 pasukan Belanda, yang tewas selama bertempur melawan pejuang Aceh. Seiring zaman, pohon tempat tewasnya Kohler, makin menua dan mati. Gubernur Aceh, Ibrahim Hasan, menanamkan pohon jenis sama di lokasi semula, pada tahun 1988. Hal ini dilakukan sebagai penanda sejarah kematian sang jenderal Belanda. Di sana, juga dibangun sebuah prasasti pada tahun yang sama. Menurut Tarmizi, seharusnya lokasi situs sejarah ini tidak dirusak oleh kontraktor pelaksana perluasan masjid. Seharusnya lokasi sejarah ini dipagar dan tidak diganggu dalam kegiatan proyek perluasan masjid untuk menjaga nilai sejarahnya, ungkapnya. Sementara itu, Ketua Institut Peradaban Aceh, Haikal Afifa, mengatakan, penebangan pohon dan pemindahan prasasti, termasuk tindakan penghilangan bukti sejarah. Ia mengecam tindakan penebangan pohon secara diam-diam tersebut. Kalau bukti sejarah ini dihilangkan, apa yang mau kita banggakan lagi? Roh Masjid Raya ada di situs-situs sejarahnya, kata Haikal. Rusdi Sufi, sejarawan Aceh yang juga pengelola Kerkhof Peucut, seperti dilansir detik.com, mengatakan jenazah serdadu Belanda yang dikuburkan di Kerkhof Peucut berasal dari seluruh daerah di Aceh. Mereka yang tewas dalam perang dievakuasi ke Kutaraja. Tentara Belanda kemudian membuat kuburan untuk serdadu mereka di atas lahan kosong milik orang Yahudi. Selama bertahun-tahun setelah Belanda keluar dari Aceh, Kerkhof tak ada yang mengurus. Suasana kuburan terlihat kotor karena tak ada yang merawat. Baru pada tahun 1976, seorang pensiunan kolonel Knil yang berdinas di Korps Marsose, Johan Brengen, melakukan perjalanan untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan Indonesia ke Aceh. Ia melihat pemakaman Peucut yang tidak terawat, dengan banyak batu nisan yang hancur dan rusak serta hamparan rumputnya yang dijadikan tempat untuk menggembala kambing. Melihat kondisi yang memprihatinkan, Brengen kemudian berinisiatif untuk membuat sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Dana Peucut. Saban tahun, yayasan ini menyalurkan dana untuk perawatan kuburan tersebut. Bahkan kini, orang-orang yayasan datang langsung ke Tanah Rencong untuk menyalurkan sendiri dana yang berhasil dikumpulkan. Dana yang disalurkan merupakan milik yayasan, bukan dari pemerintah Belanda. Tapi sekarang sudah mulai berkurang, karena banyak donatur yang sudah meninggal, kata Rusdi. Beredar informasi di kalangan masyarakat, Yayasan Dana Peucut yang berpusat di Belanda, mulai menghentikan dana untuk pengelolaan komplek kuburan. Tapi, hal tersebut dibantah oleh Rusdi. Menurutnya, pihak yayasan pernah bertemu dengan pemerintah Aceh untuk membahas tentang pengelolaan Kerkhof karena mereka mulai kekurangan dana. Sampai sekarang mereka masih menyalurkan dana. Cuma dananya sudah mulai berkurang karena generasi muda Belanda sudah kurang peduli. Mereka pernah bertemu pemerintah Aceh untuk membahas masalah ini dan pemerintah Aceh bersedia untuk mengelolanya, jelasnya. Dana yang disalurkan setiap tahunnya bervariasi.
Setelah tsunami meluluhlantakkan Aceh pada 26 Desember 2004 silam, yayasan ini menyalurkan dana lebih kurang 2 miliar rupiah untuk memperbaiki komplek kuburan yang rusak parah. Setelah itu, mereka juga menyalurkan dana untuk mengecat areal komplek maupun keperluan lainnya. Saat utusan yayasan datang ke Aceh pada 2014 silam, mereka menganggarkan dana sebesar 13.400 euro untuk Kerkhof. Selain dari yayasan, pemerintah kota Banda Aceh juga menyalurkan dana untuk membersihkan Kerkhof. Sudah miliaran rupiah yayasan menyalurkan dana untuk perawatan Kerkhof ini. Awal-awalnya mereka menyalurkan melalui pemerintah kota, tapi sekarang mereka datang sendiri ke sini setiap tahun, ungkap Rusdi. Kerkhof Poucut bukan saja sebagai bukti kepahlawanan masyarakat Aceh melawan penjajah, tapi juga sebagai bukti nyata keadilan Sultan Iskandar Muda dalam menjunjung tinggi hukum di masa pemerintahannya. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai tahun 1636. Sultan Iskandar Muda memiliki 2 istri. Putranya bernama Meurah Pupok, anak dari istrinya seorang putri Gayo. Sang raja juga punya anak perempuan, bernama Safiatuddin, anak dari istrinya yang juga seorang putri kerajaan Pedir, di kawasan Pidi. Meurah Pupok merupakan pria tampan, anak kesayangan Sultan Iskandar Muda. Pada usianya yang masih muda belia, ia dipersiapkan Sultan menjadi pengganti dirinya ketika raja sewaktu-waktu mangkat. Sang ahli waris tahta raja itu juga mahir menunggang kuda, kendaraan penting kala itu. Namun, harapan Sultan kandas setelah seorang perwira Aceh menjumpai Sultan Iskandar Muda yang sedang duduk di Bailarung dengan membawa berita bahwa sang putra mahkota telah melakukan perbuatan tercela. Dilaporkan, Meurah Pupok dipergoki meniduri istri sang perwira yang saat itu sedang bertugas melatih para tentara Aceh. Perwira bertekuk lutut di hadapan raja sebab ia telah membunuh istrinya yang berbuat asusila. Sedangkan Meurah Pupok dibiarkan hidup dan diserahkan pada Sultan. Perwira tak ingin mengeksekusi anak Sultan. Justru ia menyerahkan semua keputusan kepada Iskandar Muda. Setelah melaporkan apa yang terjadi, perwira itu pun menarik rencong dan menusuk dadanya, hingga meninggal di tempat. Iskandar Muda tak sempat menghentikan tindakan bunuh diri sang perwira. Kabar tersebut membuat Sultan Iskandar Muda murka. Padahal, beberapa saat sebelum datang perwira, sang Sultan sedang merencanakan pendidikan dan keahlian bagi Meurah Pupok. Beberapa tugas dan tanggung jawab akan diberikan kepada putra mahkota, agar ia punya pengalaman dan kemampuan saat memimpin kerajaan Aceh Darussalam kelak. Sultan Iskandar Muda berteriak lantang di hadapan pembesar kerajaan. Dengan sikap marah ia berkata, "Aku adalah Sultan penguasa Aceh, Sumatera, dan Melayu. Aku telah memimpin Aceh dan menaklukkannya dengan menegakkan hukum seadil-adilnya. Aku akan menegakkan hukum terhadap keluargaku sendiri. Aku juga akan menghukum putra mahkota dengan seberat-beratnya. Aku akan memenggal leher putraku, sebab telah melanggar hukum dan adat negeri ini." Sultan Iskandar Muda segera memerintahkan penangkapan Meurah Pupok, dan dibawa ke pengadilan. Ia juga telah memutuskan untuk mengeksekusi sendiri anaknya. Sebelum eksekusi, petinggi kerajaan memohon pada Sultan Iskandar Muda agar mengurungkan niatnya. Mereka menawarkan berbagai solusi demi hidupnya putra mahkota, termasuk meminta Sultan supaya mengusir Meurah Pupok tanpa vonis rajam. Raja yang adil dan bijaksana tak termakan bujuk rayu kabinet kerjanya, meskipun demi keselamatan putra kandungnya. Ia komit dengan keputusan rajam terhadap pelaku zina, sebagaimana aturan di Aceh. Saat itulah muncul petuah Sultan, Mate anuk meupat jeurat, gadoh adat ngon hukum patamita. Versi lain, Mate anuk meupat jeurat, gadoh adat male raja. Pasca sholat Jumat, Meurah Pupok dibawa ke tempat pembaringan oleh Algojo. Ia mengenakan pakaian putih,
terdapat pula beberapa garis kuning. Raut mukanya terlihat tenang. Sang anak raja menerima sanksi hukum dengan penuh ikhlas. Bahkan ia meminta agar kepalanya tidak ditutup kain, agar bisa menatap wajah ayahnya terakhir kali. Sultan Iskandar Muda telah siap untuk memenggal leher anaknya. Walau hatinya menangis, tapi Sultan tetap teguh pada hukum Allah. Dalam sekejap, kepala dan badan Meurah Pupok terpisah. Darah segar si buah hati mengenai pakaian Sultan perkasa alam itu. Jasad segera dimakamkan di tempat terpisah dari makam keturunan raja. Iskandar Muda memerintahkan agar dikubur di lapangan pacu kuda yang kini bernama Kerhof. Sultan tidak ingin jenazah Meurah Pupok dimakamkan berdampingan dengan keturunan raja lainnya. Kini, Komplek Kerkhof Poucut sudah menjadi salah satu tempat wisata di kota Banda Aceh.